Beberapa saat kemudian, Ezra terbatuk parah. Ia coba bangunkan tubuhnya dari kasur meski sempoyongan. Ia tekan tombol yang mengubah kamarnya dengan segera. Penuh layar dari hasil rekaman CCTV. Tak disangka terlihat Dita yang sedang dipeluk oleh Michael, bahkan kini mereka sedang menuju ke dalam kamarnya. Michael menuntunnya. Maaf Dita, aku tidak bisa menjadi pahlawan untukmu. Dylan brengsek, dia memang bocah yang menyebalkan. Ucap Ezra terbatuk-batuk. Ia tekan kembali tombol di kamarnya secara tiba-tiba kamarnya mengubah kembali ke bentuk semula. Ezra langsung membaringkan dirinya di atas kasurnya. Masih terbatuk. Pintu akhirnya terbuka dan di sana terlihat Dita di sana dituntun oleh Michael. Kamu benar tidak diapa-apakan olehnya? Tanya Michael pada Dita. Dita mengangguk. Ia masih sesegukan di sana. Menangis terisak. Ia hanya diam saja saat itu. Seakan masih syok dengan yang terjadi barusan. Ia mengalami trauma. Ezra benar-benar mengutuk hal ini. Ia sangat membenci bocah itu. Ezra segera menulis di papannya. Lalu berikan pada Michael. Biarkan dia pulang. Tulis Ezra. Dita masih terus menyeka air matanya. Sesegukan. Michael mencoba menenangkan dirinya. Mengusap bahunya berkali-kali. Tuan Ezra mengizinkan kamu pulang lebih awal sekarang. Ayo bereskan barang-barang kamu. Ujar Michael. Dita mencoba untuk tersenyum. Makasih. Ujar Dita masih berguguran air mata. Namun ketika Dita beberes di dekat Ezra, sebuah tangan terangkat dan mulai mengusap air matanya yang terus berguguran. Dengan lembut. Tentu Dita tersentak kaget bahkan matanya melotot saat melihat kalau itu adalah tangan Ezra yang hangat. Tuan bisa menggerakkan tangan. Sendi tangannya udah enggak lumpuh lagi Tuan. Tanya Dita tak percaya. Ezra mengangguk dan tersenyum. Ezra menulis di papan kembali. Ini semua berkat bantuanmu. Setiap hari kau membantuku untuk olahraga tangan. Makanya tanganku bisa pulih kembali. Terima kasih padamu. Nona Dita, tulis Ezra membuat Dita berkaca-kaca matanya. Ia kemudian menangis terharu saat itu. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Doa hamba akhirnya terkabul. Makasih ya Allah. Ujar Dita. Ezra langsung membatin. Maafkan aku yang telah membodohimu selama ini Nona Dita. Aku harap kamu tidak akan membenciku perihal ini suatu saat nanti. Aku sangat berharap di masa itu kamu akan tetap menerimaku seperti yang telah kita lalui bersama selama ini. Batin Ezra tersenyum lirih. Tangis yang semula berawal dari tangisan pilunya atas perlakuan buruk Dylan berubah jadi tangisan penuh haru atas kebahagiaan dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tuan Ezra, saya pamit pulang dulu ya. Sampai jumpa besok, ujar Dita berpamitan. Ezra mengangguk dan melambai tangan padanya. Ia menulis di papannya dan tunjukkan. Tetap semangat Nona Dita, tulis Ezra sembari tersenyum membuat Dita balik tersenyum. Makasih, Tuan juga semangat ya. Ujar Dita tersenyum tipis lalu pergi dari sana. Meninggalkan Ezra berduaan dengan Michael. Pandangan mata Ezra menajam. Tolong kau ajukan laporan ke polisi setempat. Tentang apa yang dilakukan oleh Dylan. Lelaki itu memang perlu diberi pelajaran. Bahkan kalau bisa buat dia di penjara saja. Ujar Ezra tersenyum menyeringai. Baik, Tuan. Kita lihat apakah dia mampu keluar dari cengkramanku. Aku benar-benar tidak sabaran melihatnya menangis saat di penjara, ujar Ezra lagi. Membuat Michael terdiam. Mendengar perkataannya, ia berpikir Ezra memanglah seperti itu. Apalagi jika menyangkut Dita. Lelaki selalu terlihat protektif pada wanita yang merawatnya itu. Seakan ada sesuatu yang ingin ia lindungi darinya. Michael sangat menyadari soal itu belakangan ini. Dylan sedang berada di kamarnya bermain game namun dibuat kaget saat melihat Kane menghampirinya. Dylan, pekiknya, ada apa Bu? Aku lagi bermain game, tolong jangan menggangguku. Sial, aku mati lagi. Gerutu Dylan. Kane melepas earphone-nya dan tarik kursinya hingga berhadapan dengannya. Dylan, kenapa ada polisi di depan mencarimu? Memangnya benar kau melakukan hal buruk pada Dita? Kamu melecehkannya seperti yang disuruh oleh Phillips. Tandas Kane, ya benar aku melakukannya. Tapi mereka benar-benar melaporkannya ke polisi. Tanya Dylan tak percaya. Iya, mereka melaporkanmu. Kamu bahkan disuruh ke kantor polisi sekarang. Dasar menyebalkan. Ini pasti ulah Dita lagi dan Ezra. Siapa lagi kalau bukan mereka? Menjengkelkan sekali.
Ujar Dilan kesal. Bagaimana ini? Mereka tidak akan pergi sebelum kamu keluar, ujar Kane. Ah Bu, ayolah, aku enggak mau menemui mereka. Aku pasti akan ditangkap sama mereka. Kalau tidak bayar saja mereka berapapun itu jumlahnya asal mereka pergi dari sini. Atau buatlah kesaksian palsu kalau ini semua hanyalah kesalahpahaman. Petik 2. Kau selalu mencari masalah, Dilan. Ah, tidak enak saja menyalahkan anakku. Merekalah yang melakukan kesalahan. Mereka yang seharusnya masuk penjara. Aku harus beritahukan soal ini pada polisi. Ujar Kane langsung pergi menemui polisi tadi ke depan pintu rumahnya. Tuan, saya harap Anda tidak menyalahpahami soal ini. Saya ingin menjelaskan kalau yang dilaporkan sama sekali salah. Mereka hanya ingin memutarbalikkan fakta kalau merekalah yang paling bertanggung jawab atas kasus pembunuhan berencana yang gagal beberapa waktu lalu. Mereka berniat meracuni kami semua, ujar Kane panjang lebar. Tapi atas informasi yang kami terima, Tuan Dilan bertanggung jawab atas kasus pelecehan yang dilakukan kepada Nona Dita. Bukti yang narasumber berikan pada kami sangat meyakinkan dan kami yakini itu benar. Jadi bisa tolong Anda selesaikan dulu masalah ini. Karena kami tidak ingin membuang waktu atas klaim Anda barusan. Ujar polisi itu. Kane menggigit jarinya. Ia jujur bingung. Atas apa yang mesti dirinya lakukan terkait Dilan. Polisi itu kekeh mau menangkap Dilan. Saya tegaskan kalau anak saya tidak bersalah. Saya memberi kesaksian dan yakin benar kalau anak saya tidak bersalah sama sekali atas kasus ini. Ini hanya bagian dari rencana licik mereka saja untuk menjebak kami. Ujar Kane. Polisi itu tak memperdulikan. Dirinya langsung masuk tanpa izin lagi dan cari hingga ke kamar Dilan. Tangkap anak lelaki itu dengan paksa. Berontak berkali-kali. Hei, apa-apaan ini? Ibu, tolong aku. Ibu tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Mereka salah paham. Ini semua bukan salahku. Pekik Dilan merajuk pada ibunya membuat Kane ikutan memohon. Saya mohon Pak, tolong jangan bawa anak saya. Dia tidak bersalah. Seperti kesaksianku tadi. Dia tidak bersalah. Ini hanya fitnah, ujar Kane. Untuk lebih lanjut akan lebih baik jika kalian memberi kesaksiannya nanti di kantor polisi. Permisi, selamat malam. Maaf telah mengganggu waktunya. Ujar polisi itu membawa pergi Dilan. Hei, menyebalkan. Kesal Kane. Ini semua gara-gara kalian berdua. Rutuknya lagi. Beberapa saat kemudian Dita akhirnya sampai di depan rumahnya. Ia membuka pintunya lalu kembali tutup. Ia beranjak ke dalam kamarnya dan taruh tasnya di hanger lalu terduduk di atas kasurnya. Ia terlihat lelah saat itu. Bukan hanya lelah fisik tapi lelah mental juga. Harus tiap hari berhadapan dengan orang yang berniat ingin melecehkan benar-benar melelahkan. Sangat membuat Dita overthinking memikirkan dampaknya ke depan. Apakah ia bisa mempertahankan kehormatannya di masa depan? Atau malah menjadi korbannya? Bagaimana jika jadinya sesuatu buruk menimpanya di kemudian hari? Ia benar-benar lelah, hingga tak sadar air mata keluar dengan sendirinya ketika itu. Jatuh bergelinjang dari sudut matanya. Ia terisak. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata ada telepon. Ia langsung secepat mungkin menyeka air matanya dan langsung menerima teleponnya. Iya, waalaikumsalam. Kenapa Bu? Tanya Dita. Gimana kabar kamu? Tumben enggak ada kabar seminggu ini, ujar Reni. Oh, aku sibuk kerja Bu. Enggak sempat lihat HP, ujar Dita. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak ada masalah di sana, tanya Reni. Dita lama mendiaminya. Tak menjawab apapun. Kenapa kok diam Dit? Ada yang lagi kamu pikirin nak? Tanya ibunya. Dadanya makin terasa sesak. Ia sudah tak kuat lagi menahan tangisnya. Hingga kemudian ia mengisak. Capek. Aku capek Bu kerja di sini. Isak Dita. Aku enggak kuat kerja di sini. Aku mau pulang Bu. Tangisnya dengan suara kecil dan lemah. Lebih ke arah sedih yang terlalu berat. Aku kangen Ibu. Kangen Bapak. Kangen Klemira. Dita mau pulang Bu. Dita enggak kuat lagi. Capek. Tangis Dita terus mengusap air matanya. Meski percuma karena air matanya terus jatuh. Iya Dita. Ibu sama Bapak juga kangen banget sama kamu. Kamu yang sabar ya nak. Kamu ada masalah apa memangnya di sana? Cerita sama ibu, ujar Reni ikut menangis. Aku hampir berkali-kali mau diperkosa Bu. Petik 2. Astagfirullah. Sama siapa nak?
Sama keponakan majikan Dita Bu. Dia kayaknya benci banget sama Dita. Dia kepengen Dita dibenci. Dia kepengen Dita menderita Bu di sini. Aku takut Bu. Gimana kalau Dita lama kerja di sini? Mungkin Dita bakal hilang kehormatan Dita. Mungkin Dita bakal terus menderita Bu sama dia. Tangis Dita. Ya udah kamu pulang aja nak. Ibu juga kepikiran mulu sama kamu tiap hari. Ibu takut kamu kenapa-napa. Akan lebih baik seperti itu mungkin jalannya nak. Ibu enggak mau kamu menderita di negeri orang nak, ujar Reni. Entah kenapa hanya dengan mendengar suara sang ibu membuat Dita merasa sangat lega. Membuatnya merasa lebih tenang lagi dari yang semula sangat kusut perasaannya. Esok paginya Dita kembali bekerja ke kediaman Marshall. Sekalipun ia berkata seperti itu kemarin, namun tidak membuat Dita serta-merta keluar. Ia masih harus menyelesaikan pekerjaannya di sana. Tapi anehnya ia merasa jika suasana rumah itu sepi. Tidak ada Kane dan Dylan. Kemana mereka? Michael menghampiri Dita dan langsung berkata padanya. Tuan Dylan dan Nyonya Kane sedang ke kantor polisi. Memenuhi panggilan dari kepolisian tadi malam. Ujar Michael. Dita tersentak. Maksudnya mereka sedang berada di kantor polisi atas hal apa? Tanya Dita. Atas kasus pelecehan yang terjadi kemarin terhadap Anda. Petik 2. Itu Pak Michael yang melaporkan ke polisi. Tanya Dita. Tuan Ezra menyuruh saya untuk melakukannya. Sepertinya beliau sangat tidak terima dengan perlakuan Tuan Dylan kepada Anda. Ujar Michael. Dita terdiam memalingkan wajahnya. Ia tersenyum lirih setelahnya. Sudahlah Pak, tidak perlu menuntut mereka. Saya tidak apa-apa diperlakukan seperti itu. Petik 2. Maksudnya Nona Dita ingin saya membatalkan tuntutan saya itu. Dita mengangguk. Gimana mungkin Anda menerimanya begitu saja? Anda terima saja diperlakukan tidak senonoh seperti itu. Itu di luar pengetahuan saya tentang Anda. Yang saya kira Anda cukup menjaga martabat Anda sendiri sebagai seorang muslimah yang taat, ujar Michael. Dita tersenyum lirih. Lagi pula memangnya apa yang bisa saya dapatkan dari hal ini? Yang ada mereka hanya semakin akan membenci saya. Saya hanya tidak ingin berkali-kali terlihat buruk di mata mereka. Ujar Dita. Saya sangat menyayangkan dengan perkataan Anda barusan. Dan tentu saja Tuan Ezra pasti akan marah soal ini, ujar Michael. Aku tahu itu, ujar Dita. Bukan begini caranya Nona. Sampai kapanpun mereka akan terus membenci Nona. Sekalipun Nona berlaku baik atau tidak terhadap mereka. Dylan berhutang perkataan maaf pada Anda. Anda mesti bersikap tegas atas ini. Kalau tidak dia akan terus melakukan pelecehan yang sama terhadap Anda. Penjara adalah tempat yang layak untuk mengedukasi dirinya. Anda tidak perlu merasa bersalah. Ia akan paham dengan mudah kalau yang dilakukannya salah. Ujar Michael yakin. Membuat Dita terdiam setelahnya. Saya izin pergi dulu. Silahkan Anda temui Tuan Ezra dan katakan yang sejujurnya dari dalam hati Anda. Ujar Michael mempermisikan dirinya dari sana. Dita meneruskan perjalanannya menuju ke kamar Ezra. Ia mengetuk pintunya terlebih dulu baru membukanya. Terkejut saat melihat Ezra ada di bawah lantai. Seperti baru saja terjatuh. Dita langsung mengangkat tubuh Ezra. Pria itu panas sekali suhu tubuhnya. Ia menggigil. Dita langsung baringkan Ezra ke atas kasurnya. Ia benar-benar seperti meriang. Tuan udah minum obat belum pagi ini? Tanya Dita. Ezra menggeleng. Dita segera menyelimuti Ezra dan nyalakan pemanas air lalu berikan air hangat pada Ezra. Beserta juga obat paracetamol untuknya. Kayaknya itu akibat flu Tuan. Saya harap Tuan akan baik-baik saja setelah ini. Saya akan buatkan sup ya Tuan. Ujar Dita langsung beranjak pergi ke dapur. Membuat sup untuk Ezra kebetulan Bibi Mary belum datang hari ini. Apakah dia libur sendiri ya hari ini? Kemarin sih bilangnya mau libur. Karena ibunya sakit. Ia harus mengurus sang ibu seharian ini. Rasanya kalau ditinggal banyak orang begini serasa sepi. Dita terbiasa ramai di rumah itu. Jadi agak tidak nyaman saja sendirian. Ia pun tahu Phillips dan Dietri juga bekerja. Mereka berangkat dari subuh untuk pergi bekerja di kantor masing-masing. Mereka bekerja di kantor dan wilayah yang berbeda. Dita terus terbayang dengan keadaan Ezra yang sedang lemahnya tadi. Aku harus cepat-cepat membuatkan sop ini. Biar Tuan Ezra bisa segera makan. Obatnya semoga aja bekerja.
ujar Dita seraya mencuci sayur yang baru diirisnya. Memasukkan air ke panci hingga masukkan sayurnya ketika air berbuih. Michael menghampiri Dita saat itu. Anda memasak untuk Tuan Ezra? Tanya Michael. Iya Mike, aku ingin membuatkan sop lagi buat dia. Lagi flu akan lebih baik diberi makanan yang hangat dan berkuah. Untungnya masih ada sisa ayam di kulkas, ujar Dita. Tapi Tuan Ezra sudah makan tadi. Saya yang membawakannya, ujar Michael. Iya, mungkin buat siang saja makanannya. Gak apa-apa kan? Tanya Dita. Bagaimana dengan Bibi Mary? Kenapa sampai sekarang dia belum datang? Tanya Michael. Kayaknya Bibi Mary libur. Aku enggak tahu. Jawab Dita. Apa ada yang perlu saya bantu? Nona Dita. Tanya Michael. Emang boleh. Kamu enggak ada kerjaan? Tanya Dita terkekeh. Asal jangan disuruh untuk menggaruk punggungmu saja. Ujar Michael terkekeh. Dita ikut tertawa. Aku selalu menggaruk punggungku waktu mandi. Ujar Dita terkekeh. Kamu bantu aku mencoper ini ya? Ujar Dita memberi titah padanya mencoper bumbu masakannya. Michael menaati dengan baik. Ia siapkan choppernya dengan segera. Mereka sangat kompak melakukan berbagai macam hal. Sampai tak sadar kamera CCTV yang kecil berada di ujung atas sana merekam mereka yang sedang asyiknya memasak bersama. Ezra yang dibuntal oleh selimut, terduduk di hadapan banyak layar dan rekaman video CCTV. Sejujurnya ia sedang sakit tapi ia hanya ingin memastikan jika tak ada hal aneh terjadi di rumah itu. Ia melihat ke sekeliling area spot rumahnya. Ezra terbatuk berkali-kali. Ia tekan kembali tombol di belakang lukisan. Secara tiba-tiba kamarnya mengubah jadi kamar aslinya seperti semula. Ia langsung menjatuhkan dirinya ke atas kasurnya dan meringkuk. Aku tidak pernah seburuk ini ketika flu. Tapi kenapa sekarang seperti berat sekali kepalaku? Apa tekanan darahku menurun sebegitu banyak belakangan? Tanya Ezra menggerutu. Ia langsung selimuti lagi dirinya. Mencoba untuk bertingkah layaknya orang cacat seperti biasa. Ia kembali teringat dengan rekaman CCTV tadi. Ketika Michael dan Dita malah asyik bercanda. Tertawa tiwi seperti itu. Seperti dunia milik berdua saja. Kesal sekali rasanya hingga rasa ingin memukul sesuatu. Kenapa dirinya menjadi kesal seperti itu hanya karena melihat gadis yang selalu bersikap baik padanya justru lebih perhatian pada orang lain. Benci. Ia tak pernah menduga Michael mampu membuatnya jengkel seperti itu. Hanya kepadanya sajalah Dita bersikap demikian. Tidak diperbolehkan untuk orang lain. Seakan ada rasa egois di dalam dirinya yang tak memberikan izin pada wanita itu untuk bersikap baik pada orang lain. Itulah yang melandasi rasa kesalnya. Dasar, mereka malah sibuk berpacaran. Dita juga. Seakan tidak melihat situasi. Dia bahkan terlihat senang bisa berduaan dengannya. Aku membenci hal ini. Aku kesal. Kenapa melihat mereka berduaan seperti itu membuatku jengkel? Pekiknya di akhir. Tangannya memukul berkali-kali ke kasur. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ia langsung mengangkatnya. Tidakkah kau melihat situasi? Meneleponku di saat diriku tengah panas seperti ini. Tanya Ezra jengkel. Tentu saja yang meneleponnya hanya bisa menghas setelah dikatakan seperti itu. Siapa lagi kalau bukan William? Kau berbicara apa barusan? Panas. Apakah kau sedang berada di padang pasir sekarang? Tanya William heran. Sudahlah aku kesal. Aku juga sedang menahan sakit flu ini. Badanku sangat panas. Rasanya sedang berada di atas kompor beberapa hari ini, ujar Ezra. Kamu harus ke rumah sakit sekarang. Mau kuantar? Tanya William. Tidak perlu. Ini hanya flu biasa sudahlah. Mungkin besok aku akan pulih, ujar Ezra. Kau sudah meminum obatmu? Kalau tidak, nanti aku mampir ke sana membelikanmu obat, ujar William. Aku sudah meminumnya karena Dita memberikanku tadi. Dia sangat perhatian. Tidak. Dia sangat menjengkelkan. Aku kesal dengannya. Dia malah berpacaran dengan Michael, ujar Ezra menggerutu. William tertawa. Memangnya apa yang dia lakukan Dita setahuku anak baik-baik yang tidak sembarang orang bisa dekati, ujar William. Kau perlu melihatnya lebih lama lagi. Dia sangat senang berduaan dengan Michael. Hanya karena dia tampan, ujar Ezra. William kembali tertawa. Itu artinya kau cemburu nak. Sudahlah akui saja. Mana mungkin. Sudahlah aku tutup teleponnya.
Keburu dia datang. Ujar Ezra langsung mengakhiri teleponnya. Hipotesis macam apa itu cemburu? Tidak ada istilah cemburu dalam hidupku. Tidak masuk di akal. Ezra menganggap remeh. Selepas jam 12 siang, Dita pun akhirnya membuka pintu kamarnya. Membawakan sop untuk Ezra memakai nampan makanannya. Selamat siang Tuan. Nah sekarang waktunya untuk Tuan makan siang ya. Ujar Dita seraya menaruh nampan berisi sop dan air putihnya. Dita duduk di sebelah kasurnya dan menaruh semangkuk sop itu ke pangkuan Ezra. Mau Tuan yang makan atau saya yang menyuapi? Katanya tangan Tuan udah bisa digunakan ya Tuan. Tanya Dita. Ezra memalingkan wajahnya. Masih sebal dengan sikapnya tadi bersama Michael. Dita tak mengerti dengan perubahan sikapnya itu. Ia langsung inisiatif mengambil sendoknya untuk menyuapi. Namun sayangnya ketika hendak menyuapi Ezra melengoskan wajahnya ke arah lain. Dita kembali menyuapi. Namun Ezra kembali melengos. Sampai 3 kali Dita hendak menyuapi. Ezra terus melengos. Ih Tuan, kenapa lengos terus? Protes Dita. Ezra langsung menulis di papannya. Kenapa tidak kau suapi saja Michael? Titik-titik. Dia mungkin sedang menunggu hal itu. Tulis Ezra. Membuat Dita keheranan. Michael, kenapa kok aku menyuapi Michael? Memangnya dia sakit? Tanya Dita heran. Dia lebih akan sakit hati melihatmu menyuapiku. Mulailah bermesraan lagi dengannya seperti tadi. Tulis Ezra. Dita mengerdip-ngerdipkan matanya. Dan setengah heran dengan sikapnya yang sangat berbeda dari biasanya. Tuan, apa Tuan salah minum obat tadi? Atau Tuan gak sengaja membenturkan kepala Tuan? Tanya Dita heran. Sudahlah akui saja. Tulis Ezra. Aku dan Pak Michael bukan sedang bermesraan tadi. Melainkan memasak. Dia membantu aku memasak. Dan bagaimana Tuan bisa tahu kalau aku tadi sedang berduaan dengannya di dapur? Apa jangan-jangan, Tuan, tuduh Dita. Jangan berpikiran liar. Aku hanya menebak. Dan tebakanku memang benarkan. Tulis Ezra. Terus apa yang salah dari kita saling membantu? Tuan melarang saya untuk dibantu sama dia. Atau Tuan enggak suka saya memasak sop ini? Tanya Dita. Ezra kembali menulis di papan. Kau tidak boleh berduaan dengan Michael selama itu. Titik-titik. Kau kan seorang muslimah yang taat. Nanti kau terkena dosa. Tulis Ezra cukup blak-blakan. Membuat Dita tertawa geli. Kok Tuan jadi melarang saya hal aneh semacam itu? Memangnya Tuan paham dengan agama saya? Tanya Dita. Sudahlah. Patuhi saja. Tulis Ezra. Dita masih tertawa. Baik deh. Iya. Saya akan patuhi keinginannya. Ujar Dita masih menertawai di belakang. Sekarang makan ya. Ujar Dita mulai menyuapi kembali. Ezra menolak. Biar saya sendiri. Tanganmu sudah capek memasak. Tulis Ezra. Dita terkekeh. Ezra mulai makan dengan menggunakan tangan kanannya dan menyuap. Panas. Ia tampak kelojotan akibat sopnya yang masih panas. Ia meniup-niup di udara dan mengipas-ngipas. Dita hampir ingin tertawa melihatnya seperti itu. Maaf Tuan. Saya kipasi dulu sopnya ya. Maaf sekali lagi, ujar Dita langsung mengambil buku untuk mengipas. Masih ngebul ternyata sopnya. Membuat Dita hampir ingin tertawa ketika melihat Ezra terus meniupi bibirnya yang dibuat merah. Kau mencoba membunuhku, tulis Ezra di papan. Dita tertawa. Maaf Tuan, saya benar-benar tidak sengaja, ujar Dita. Setelah dikipasi dan merasa sudah agak dingin, Ezra langsung menyuap kembali. Ia mengunyahnya berkali-kali, menyelurup juga kuahnya. Ia kembali menulis dan menggambar jempol. Kamu memang hebat, cocok untuk menggantikan Bibi Mary setelah ini. Tulis Ezra lahap memakan sopnya. Aku suka sekali sop Indonesia. Rasa jahenya sangat berasa. Tulis Ezra. Sop Indonesia tidak memakai jahe Tuan. Tapi ini lada. Supaya agak lebih pedas dan hangat ketika sampai di dalam mulut. Ujar Dita membuat Ezra keheranan. Lada, oh baiklah, kamu tetap yang terbaik masakannya. Kapan-kapan buatkan lagi, ini sangat terasa enak ketika ditelan. Hangat dan sedikit pedas, tulis Ezra membuat Dita tersenyum senang. Syukur deh Tuan Ezra suka masakanku, batin Dita. Oh iya saya mau tanya Tuan. Titik-titik, ini soal Tuan Dylan. Apa Tuan yang melaporkan Tuan Dylan ke polisi? Ezra langsung menulis di papan. Ya itu aku. Memang kenapa? Tulis Ezra. Enggak. Saya merasa jika saya harus berterima kasih atas pembelaan yang Tuan berikan.
Makasih banyak Tuan, ujar Dita. Tidak perlu berterima kasih juga karena sudah menjadi hak saya untuk membela karyawan saya dari hal yang mengancamnya. Saya meminta maaf karena hanya itu pembelaan yang bisa saya berikan. Saya tidak bisa menolong kamu langsung di hari itu karena keterbatasan fisik yang saya miliki. Tulis Ezra. Dita tersenyum dan mengangguk. Tapi Tuan, saya cuma khawatir kalau Dylan nanti belum selesai berkata. Dirinya langsung dikejutkan dengan kehadiran Kane di sana. Ini semua karenamu. Tuduh Kane menunjuk ke arah Dita. Ezra tersentak. Dia sudah kembali. Cih. Ezra langsung menulis di papan dan tunjukkan pada Kane. Anakmu yang keterlaluan. Dia sudah melakukan hal tidak terpuji pada Dita. Dan bukan Dita yang melaporkan anakmu. Tapi akulah yang melaporkannya. Tulis Ezra. Tak pelak membuat Kane makin geram. Ia berniat akan memukul Ezra namun Dita segera menahan tangannya dengan kuat. Kane sedikit tak percaya Dita cukup berani melawannya. Lain hal dengan Ezra yang merasa Dita terlihat seperti sosok pahlawan di matanya. Kane mencoba untuk berbalik menamparkan Dita tapi untungnya sebuah tangan besar menahannya. Tidak lain itu adalah Michael. Padahal sedikit lagi Ezra ingin beranjak dari kasurnya untuk menahan tangannya tapi sayangnya keduluan Michael. Michael menekan Kane. Apa Anda kini berniat untuk memperpanjang urusan Anda di kantor polisi? Apa Anda berniat untuk membuat kasus kedua setelah yang kemarin? Tanya Michael. Kane mendeci dan segera melepas tangannya dari cengkraman Michael. Kau sangat tidak sopan dengan majikanmu sendiri. Tandas Kane. Saya hanya mengingatkan. Supaya Anda tidak mengulangi kesalahan Anda untuk kedua kalinya, ujar Michael. Kalian bertiga semua sama saja. Awas saja nanti. Kesal Kane langsung pergi dari sana. Michael bertanya pada Dita. Anda tidak apa-apa? Tanya Michael. Dita mengangguk. Dia memang menyebalkan. Ujar Michael. Ezra mencoba batuk berkali-kali guna mengalihkan perhatian mereka saat itu. Michael berkata pada Ezra. Tuan, Anda masih sakit. Kenapa masih tanya? Tanda seru. Kau tidak lihat aku masih seburuk ini. Tulis Ezra terkesan marah padanya. Maaf Tuan. Michael menunduk sedikit bersalah. Ia mengalihkan perkataannya ke topik lain. Tuan, nanti setelah ini saya ingin berbicara empat mata dengan Tuan, ujar Michael. Katakan saja sekarang, tulis Ezra. Tidak bisa Tuan, ini terkait ayah Tuan. Saya menemukan hal yang mencurigakan, ujar Michael membuat Ezra tersentak. Apa sebenarnya yang ia dapatkan? Sejujurnya Dita penasaran. Ezra segera menulis di papannya. Baiklah. Setelah aku menyelesaikan makannya, tulis Ezra di papan. Setelah Dita meninggalkan kamarnya, Michael kini menghadap Ezra. Dengan wajah serius ia langsung berkata, saya mendapatkan informasi kalau Tuan Dietrich